Daryl sontak kaget dengan suara Farah yang tiba-tiba saja sudah berada di belakangnya. Ia menoleh ke belakang dan mendapati Farah yang sedang melipat kedua tangannya di depan dada sambil menatap intens ke arah Daryl. Farah, kamu sudah selesai jalan-jalan sama Grandma? Tanya Daryl tergagap. Kakek Daryl tertawa jahil melihat cucunya yang ketahuan minta belajar kedip-kedip mata untuk menarik cewek. Jawab dulu, memangnya kamu mau kedip-kedipan mata sama siapa? Farah mulai tidak santai. Gak ada sayang, aku cuma pengen kedipin mata sama Grandpa aja. Iya kan Grandpa? Daryl mengedip-ngedipkan matanya ke arah kakeknya, meminta kakeknya untuk bekerja sama dengan dirinya. Si kakek manggut-manggut saja menyetujui sambil ikut mengedipkan matanya. Awas ya Daryl, kamu jangan ikuti jejak Grandpa kamu. Gak boleh jadi anak nakal. Nenek Daryl tiba-tiba ikutan nimbrung sambil memberi nasihat pada cucunya. Iya Grandma, tenang aja, Daryl gak nakal. Daryl itu cowok yang setia. Daryl kini mengarahkan pandangannya pada Farah sambil tersenyum pada perempuan itu. Farah tentu paham apa maksud dari Daryl. Ia mencoba meyakinkan Farah kalau ia adalah laki-laki setia. Bagaimana Farah mau percaya kalau Farah sendiri adalah mantan kekasih simpanannya? Nanti setelah kalian check out dari villa di Ubud, Farah langsung pindah ke hotel kita di Seminyak. Grandma sudah urus semuanya dan Daryl bisa pulang dengan tenang ke Jakarta, kata nenek Daryl. Thank you Grandma, you are the best, ucap Daryl sembari mendekat ke neneknya dan lalu memeluk dengan hangat neneknya tersebut. Setelah beberapa jam mampir di rumah kakek dan neneknya, Daryl dan Farah akhirnya pamit. Daryl pamit juga karena hendak kembali ke Jakarta sore ini. Di perjalanan kembali ke Ubud, pasangan kekasih yang baru saja meresmikan hubungan mereka ini kembali menempel bagai perangko. Tangan mereka tak terlepas sepanjang perjalanan, tetap berpegang dengan erat. Kamu gak apa-apa kalau masih stay di Bali dulu kan? Tanya Daryl memastikan. Gak masalah, lagian kerjaan aku gak banyak, cuma punya 1 toko perhiasan. Pastinya berbeda sama kamu yang memimpin perusahaan besar, jawab Farah. Berarti kamu mau supaya kerjaan kamu tambah banyak, mau punya banyak cabang toko perhiasan. Farah langsung antusias begitu mendengar tawaran dari Daryl tersebut. Memangnya kamu mau buatin aku toko perhiasan lagi? Urusan gampang, semuanya gampang kalau kamu sudah jadi istriku, kata Daryl. Farah langsung berubah manyun. Yang ada di pikirannya kalau Daryl akan memberikan toko perhiasan lagi saat ini, tapi ternyata harus jadi istrinya dulu. Kamu jaga diri baik-baik di sini ya, pesan Daryl pada Farah. Farah mengangguk pelan. Soalnya aku khawatir. Khawatir kenapa? Tanya Farah. Khawatir kalau kamu nanti kangen sama aku. Farah mencubit pipi Daryl, sama seperti yang dilakukan nenek Daryl saat tadi baru bertemu dengan cucunya itu. Daryl merintih kesakitan. Pasalnya Farah tergolong tak pandang bulu untuk urusan cubit-cubitan, dan Daryl selalu jadi korban. Palingan kamu duluan yang kangen sama aku, tuduh Farah. Gak mungkin, pasti kamulah. Buktinya waktu kamu menghilang gak ada kabar, aku gak pernah tuh nyariin kamu. Farah membela diri. Karena perjanjiannya, kamu gak boleh hubungin aku duluan. Jadi wajar kalau kamu gak cari aku. Tapi giliran udah ketemu langsung pengen nempel terus kan, ledek Daryl. Farah jadi makin gemas dengan berondong satu ini. Terserah kamu deh. Setelah menempuh perjalanan hampir 1 jam, mereka akhirnya sampai lagi di Ubud. Daryl segera bersiap-siap untuk mengemas semua barang-barangnya karena akan segera kembali ke Jakarta. Nanti kalau sudah sampai langsung berkabar ya, Farah memeluk tubuh Daryl dengan erat.
Bener kan, belum pergi aja udah nempel terus begini, ledek Daryl pada Farah. Wajah Farah menempel di dada Daryl. Aroma maskulin yang khas dari tubuh pemuda ini seketika membuat Farah ingin terus memeluknya dan mencium aromanya dari dekat. Gak kasih aku kenang-kenangan perpisahan dulu sebelum aku berangkat. Mana tahu kalau kamu nanti stay lama di Bali. Mau kenang-kenangan apa? Tanya Farah. Mau kamu. Daryl sampai di rumah orang tuanya dan disambut dengan pelukan hangat dari ibunya. Setelah pelukan hangat, tentunya Daryl langsung dibawa ke ruang tengah untuk diinterogasi. Ada apa, Mi? Tanya Daryl heran. Padahal Daryl baru aja sampai. Naomi, ibu Daryl langsung memberi tatapan menyelidik pada putranya. Sudah punya pacar baru, kenapa tidak beritahu Mami? Pertanyaan utama langsung dilontarkan oleh ibu Daryl tanpa basa-basi. Sudah Daryl duga, maminya mengetahui informasi ini pasti dari neneknya. Memang siapa lagi? Pemuda itu lantas menarik napas perlahan, lalu ia hembuskan lewat mulut. Sebenarnya Daryl mau kenalkan pada Mami dan Daddy. Mungkin nanti kalau dia sudah balik dari Bali, jelas Daryl. Kamu kenal sama dia di Bali, selidik Naomi. Daryl menggelengkan kepalanya. Di sini, Mi. Kapan kenalnya? Kapan jadiannya? Belum lama kok, jawab Daryl singkat. Apa pekerjaannya? Masih belum tuntas rasa penasaran Naomi. Toko perhiasan. Dia punya toko perhiasan. Ibu Daryl langsung menganggukkan kepalanya. Lalu orang tuanya bagaimana? Apa pemilik toko perhiasan juga? Kedua orang tuanya sudah meninggal, dan dialah yang diwariskan toko perhiasan oleh orang tuanya. Daryl sudah cukup lancar berbohong mengenai ini. Kembali ibunya mengangguk. Apa dia cantik? Daryl tersenyum. Sangat cantik, Mi. Kalau begitu secepatnya atur waktu supaya Mami dan Daddy bisa bertemu dengan pacar baru kamu, kata ibu Daryl. Sebenarnya Daryl sangat ingin mengenalkan dia pada Mami dan Daddy. Tapi Daryl juga harus meminta persetujuan dari dia. Sepertinya dia masih malu untuk bertemu dengan Mami dan Daddy. Kenapa malu? Sementara bertemu dengan Grandpa dan Grandma buktinya tidak masalah. Kamu harus bujuk dia bagaimanapun caranya, yang penting dia mau bertemu dengan Mami dan Daddy secepatnya. Mami pokoknya pengen segera ketemu titik, pinta ibu Daryl. Oke, akan Daryl usahakan. Mudah-mudahan dia langsung mau setelah kembali dari Bali. Lalu sekarang apa Daryl boleh istirahat? Boleh dong, anak Mami yang ganteng. Ibunya memberi cubitan kecil di kedua pipi putranya. Masih ia anggap seperti anak kecil, walaupun sebenarnya usianya sudah cukup dewasa. Daryl heran sendiri kenapa semuanya sangat senang mencubit pipinya. Ia pun memutar kedua bola matanya, merasa malas karena selalu jadi korban cubitan. Daryl akhirnya menuju ke kamarnya, hendak beristirahat. Ia mandi terlebih dahulu. Setelah selesai mandi, tiba-tiba saja ia teringat akan pesan Farah tadi. Ia padahal dipesankan agar memberi kabar kalau sudah sampai, tapi Daryl malah kelupaan. Segera saja ia mencari gawainya, hendak memberi kabar pada Farah kalau ia sudah sampai dengan selamat.